Pang Kai berusaha mendekati Jiang Mu dan kembali menyinggung nama Tuki, sosok yang sempat membuat Jiang Mu penasaran. Pang Kai menjelaskan bahwa Tuki adalah legenda di sekolah mereka, seorang senior yang tak pernah kalah di lintasan balap. Julukan itu lahir dari reputasinya yang luar biasa, cepat, berani, dan selalu menang hingga membuat lawan-lawannya gentar. Namun, kejayaannya berakhir tiba-tiba. Suatu hari mobilnya disita, dan beberapa bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, Tuki menghilang begitu saja. Ia tak pernah kembali ke sekolah, meski dikenal sebagai siswa berprestasi dengan masa depan yang menjanjikan. Di waktu yang hampir bersamaan, Jiang Mu mengirim pesan kepada Jin Zhao karena ia lupa jalan pulang. Jin Zhao membalas dengan arahan singkat. Namun karena sedang sibuk, Jiang Mu memilih mengirim foto lokasi tempat ia duduk di kelas. Dari foto itu, Jin Zhao langsung menyadari ada seorang pria berdiri di belakang Jiang Mu membuatnya cemas dan cemburu. Setelah kelas berakhir, Jiang Mu keluar dari kampus dan disusul oleh Pang Kai yang mencoba mendekatinya. Begitu mengetahui siapa Jin Zhao sebenarnya, Pang Kai mundur tanpa banyak kata. Jiang Mu pun pulang bersama Jin Zhao. Keesokan harinya, Nana mengumumkan kabar baik. Izin donasi akhirnya mereka dapatkan berkat keberhasilan penampilan pertama. Namun di tengah suasana gembira itu, Wan Qing muncul dan langsung menghampiri Jiang Mu. Dengan jujur, ia mengungkapkan bahwa pria yang ingin ia lihat masa depannya bersama tak lain adalah Jin Zhao. Meski Nana memperingatkan Jiang Mu agar tidak ikut, Jiang Mu tetap memutuskan pergi bersama Wan Jing, dengan satu syarat, Jin Zhao tidak boleh tahu. Di sebuah kafe, Wan Jing mulai membuka lembaran masa lalu. Ia mengenal Jin Zhao sejak Jin Zhao bekerja di bengkel milik ayahnya. Di antara para pekerja lain, Jin Zhao selalu berbeda, bekerja dengan serius, rajin belajar, dan terus mengasah kemampuan. Ia kerap membaca buku teknik mesin dan mencatat dengan tulisan tangan yang rapi. Dari situlah Wan Jing mengetahui bahwa Jin Zhao memiliki adik perempuan dengan penyakit jantung yang membutuhkan operasi mahal, sementara keluarganya tak mampu membiayainya. Demi uang, Jin Zhao terlibat dalam modifikasi mobil. Ia belajar tanpa henti, bekerja siang dan malam, hingga berhasil memenuhi permintaan pembeli. Uang itu digunakan untuk operasi sang adik. Setelahnya, Jin Zhao berniat berhenti dan fokus pada ujian masuk perguruan tinggi, sesuatu yang sangat mungkin ia capai karena prestasi akademiknya. Namun ujian itu tak pernah ia jalani. Terungkap bahwa mobil yang ia modifikasi mengalami kecelakaan serius. Pengemudinya selamat, tetapi kehilangan satu kaki. Investigasi menemukan adanya modifikasi ilegal yang mengabaikan standar keselamatan. Kasus itu pun mengarah pada Jin Zhao, dan hidupnya berubah seketika. Inilah alasan mengapa sosok legendaris bernama Tuki menghilang. Saat itu, Feng Zi berada dalam kondisi terdesak. Ia meminjam uang ke sana kemari untuk membayar kompensasi dan memohon agar Jin Zhao tidak dibawa ke jalur hukum. Jika Jin Zhao memiliki catatan kriminal, masa depannya akan hancur. Wan Jing, yang diliputi rasa bersalah, menjual mobil sport barunya dan menyerahkan seluruh uangnya demi membantu keluarga korban. Namun Jin Zhao menolak menerima uang itu, meski tahu pengorbanan Wan Jing begitu besar. Ia memilih menanggung semuanya sendiri. Akhirnya, seorang teman Jin yang dikenal kurang dapat dipercaya menjual restoran cepat saji miliknya. Uang itulah yang digunakan untuk menyelesaikan kompensasi, dan keluarga korban setuju berdamai. Sejak hari itu, Jin Zhao berhenti sekolah dan kembali bekerja di bengkel Wan sebagai apprentice. Ia bekerja tanpa henti, seolah menghukum dirinya sendiri. Pengalamannya membuat ayah Wan Jing semakin mempercayainya dan memberinya tanggung jawab besar. Di sanalah kebenaran perlahan terungkap. Para pekerja lama sering menukar suku cadang asli dengan yang palsu demi keuntungan pribadi. Jiang Mu menyadari bahwa kecelakaan itu bukan sepenuhnya kesalahan Jin Zhao. Mobil tersebut sempat disimpan lama dan mengalami sabotase. Dalam kilas balik terungkap bahwa anak pemilik bengkelah pelakunya. Namun demi melindungi anaknya, pemilik bengkel menutupi kebenaran dan menjadikan Jin Zhao sebagai kambing hitam. Meski diperlakukan tidak adil, Jin Zhao tetap menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa tak punya pilihan karena membutuhkan uang untuk keluarganya. Pada akhirnya, ia meninggalkan bengkel Wan setelah 3 tahun bekerja dan tak pernah kembali, padahal sesungguhnya ia tak pernah bersalah. Justru dialah yang dikhianati. Mendengar semuanya, Jiang Mu menangis tak tertahankan. Ia menyadari Jin Zhao selalu menelan ketidakadilan sendirian, sementara dirinya tak pernah ada di saat ia paling membutuhkan. Wan Jing pun larut dalam tangis, dan keduanya mabuk oleh emosi.
Tak lama kemudian, Jin Zhao datang dan mendapati Jiang Mu dalam kondisi mabuk berat. Ia menegurnya, tetapi Jiang Mu justru mengungkapkan perasaannya, bahwa ia telah kembali dan tak akan pernah meninggalkan Jin Zhao lagi. Jiang Mu tertidur di pelukan Jin Zhao, dan Jin Zhao membawanya pergi dengan hati yang penuh gejolak. Wan Qing ditinggalkan bersama He Zeng, yang berusaha menjaganya. Jin Zhao merawat Jiang Mu dengan penuh kehati-hatian. Dalam setengah sadar, Jiang Mu menunjukkan kecemburuan dan ketergantungannya pada Jin Zhao. Tak lama kemudian, Jin Zhao bertemu Sun Lai, yang mengatakan bahwa Wan Qing telah menceritakan semua kebenaran kepada Jiang Mu. Jin Zhao terdiam, teringat janji Jiang Mu bahwa ia tak akan pergi lagi. Sun Lai menggambarkan Jiang Mu sebagai gadis berkulit cerah, berambut panjang, berhati baik, cerdas, meski sedikit berisik dan dramatis. Jin Zhao mengakui semuanya benar. Meski menolak memikirkan masa depan, ia sadar bahwa Jiang Mu telah lama menempati tempat khusus di hatinya. Di sisi lain, He Zeng meluapkan emosinya dengan berlatih tinju. Terungkap bahwa ia diam-diam menyukai Wan Jing, namun perasaannya tak pernah berbalas. Menjelang tahun baru, ibu Jin Zhao menyiapkan angpau untuk seluruh keluarga, termasuk Jiang Mu. Meski yakin Jiang Mu akan sungkan, ia tetap ingin memperlakukannya dengan tulus. Keesokan paginya, Jiang Mu menolak ikut keluarga Jin Zhao dan memilih menemani Jin Zhao. Sang ibu pun memberikan angpau sambil berpesan agar Jiang Mu menjaga diri. Di malam tahun baru, Jiang Mu mencari Jin Zhao ke bengkel yang sudah tutup. Hujan deras mengguyur saat ia akhirnya menemukan Jin Zhao bersama Sun Lai dan yang lain. Basah kuyup, Jiang Mu disambut dengan perhatian penuh. Ia duduk di samping Jin Zhao dan mengungkapkan bahwa ia ingin menghabiskan tahun baru bersamanya. Jin Zhao terkejut, namun hatinya hangat. Saat Jiang Mu menyentuh saku jaket Jin Zhao, ia menemukan gantungan kunci bermakna matahari dan bulan, simbol dua orang yang selalu saling menemani, siang dan malam. 我已经长大了，你喜欢他吗？你也不能喜欢他。我吗？熟了。 Dengan petunjuk yang semakin jelas, gantungan kunci bertuliskan Jiao Mu akhirnya memperlihatkan makna sebenarnya. Benda kecil itu ternyata dibuat khusus untuk seseorang yang sangat berarti bagi Jin Zhao. Tulisan tersebut melambangkan kerinduan antara siang dan malam, dua waktu yang berbeda, namun saling menunggu meski harus terpisah. Jiang Mu menangkap makna itu seketika, terlebih saat melihat Jin Zhao masih menyimpan gantungan kunci tersebut dengan begitu hati-hati, seolah menjaga sesuatu yang tak tergantikan. Mereka menghabiskan waktu bersama di bengkel, menyantap dumpling sambil bercanda ringan dengan Sun Lai dan yang lainnya. Jiang Mu yang biasanya sangat pemilih soal makanan, kali ini makan dengan lahap. Hatinya sedang terlalu hangat untuk menolak apapun. Sikap Jin Zhao yang lembut, perhatian, dan selalu memastikan ia nyaman membuat Jiang Mu semakin bahagia. Dengan wajah berbinar, ia diam-diam memperlihatkan gantungan kunci itu kepada Sun Lai, tanpa kata, namun penuh arti. Hujan akhirnya berhenti, menyisakan udara malam yang tenang. Percakapan mereka pun bergeser ke masa lalu. Terungkap bahwa Jiang Mu adalah satu-satunya navigator yang pernah dipercaya Jin Zhao. Fakta ini membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Bagi seorang pembalap, navigator bukan sekadar pendamping, ia adalah kepercayaan, arah, dan nyawa di lintasan. Hubungan mereka jelas jauh melampaui kata biasa. Malam tahun baru tiba. Mereka menyambut pergantian tahun bersama, saling memberi angpau, lalu menatap kembang api yang meledak di langit. Jiang Mu mengucapkan selamat tahun baru dengan suara lembut dan tulus. Di antara cahaya warna-warni, kebersamaan itu terasa hangat, tenang, dan penuh makna. Dalam perjalanan pulang, Jiang Mu mengembalikan gantungan kunci itu kepada Jin Zhao, sebuah isyarat sederhana bahwa kini ia tidak lagi hanya menjadi kenangan, tetapi hadir di sisinya. Jin Zhao mengantarnya sampai depan rumah, bahkan menggendongnya seperti saat mereka masih kecil. Kenangan masa lalu dan perasaan yang tumbuh saat ini saling bertemu, menciptakan keintiman yang membuat keduanya canggung sekaligus bahagia. Jiang Mu berlari masuk ke kamarnya dengan jantung berdebar, sementara Jin Zhao berdiri diam, menyadari bahwa perasaan mereka sama kuatnya.
Keesokan paginya, mereka kembali bertemu. Jiang Mu mengambil alih kemudi dan membawa Jin Zhao ke area drift. Di sana, ia melakukan drifting hingga membentuk simbol hati besar di lapangan yang dihasilkan dari drift mobil yang ia lakukan. Lalu Jin Zhao membalasnya menambahkan hati kecil dan garis panah, sebuah tanda yang menegaskan bahwa perasaan itu tidak sepihak. Perasaan itu terbalas dan mereka saling menyadari dan mengungkapkan perasaannya. Mereka kemudian pergi ke pohon harapan. Jiang Mu membutuhkan waktu lama untuk menuliskan keinginannya, menandakan betapa dalam isi hatinya. Keramaian semakin meningkat dengan pertunjukan barongsai. Demi keamanan, Jiang Mu menggenggam tangan Jin Zhao. Dalam dorongan tak sengaja dari kerumunan, bibirnya menyentuh pipi Jin Zhao. Ia terkejut, wajahnya memerah, namun di dalam hati, kebahagiaan kecil itu terasa nyata. Namun momen hangat itu terusik saat mereka bertemu keluarga Wan dan orang-orangnya, yang membuat situasi menjadi tegang. Jin Zhao berusaha membawa Jiang Mu pergi, tetapi mereka dihalangi. Situasi memanas ketika Hijeng menuduh Jin Zhao ikut campur dalam urusan bisnis mereka, bahkan menyebut nama Joohan. Jin Zhao menanggapi dengan tenang namun tegas, ia tidak takut dan siap menghadapi siapapun. Di saat itu, Jiang Mu menyadari bahwa dunia Jin Zhao jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Konflik besar tampaknya tak terelakkan. Wan kemudian memperingatkan Jin Zhao secara terbuka agar tidak menantangnya atau bersaing dengannya. Ia menyarankan Jin Zhao mundur sebelum semuanya berakhir buruk. Jin Zhao justru mempertanyakan dengan tenang keyakinan Wan yang mengira dirinya sedang dibidik. Wan lalu berpura-pura meredakan suasana, menyebut mereka sebagai teman lama, dan menyinggung bahwa Wan Jing pernah berdebat dengannya demi Jin Zhao. Ia menduga putrinya memiliki perasaan terhadap Jin Zhao, dan dengan posisi Jin Zhao yang kini telah memiliki usaha sendiri, Wan mengisyaratkan kerja sama demi keuntungan bersama. Jawaban Jin Zhao sederhana namun tegas. Ia menggenggam tangan Jiang Mu, memperlihatkan dengan jelas bahwa hatinya bukan untuk siapapun selain gadis di sisinya. Wan tersenyum tipis, lalu menyelipkan ancaman halus, bahwa orang-orang di sekitarnya sulit dikendalikan dan bisa bertindak nekat. Ketegangan hampir berubah menjadi bentrokan fisik. Kehadirannya mengalihkan perhatian, sementara kerumunan wisatawan yang datang menonton barongsai tanpa sengaja meredakan situasi. Dan suasana perlahan kembali normal. Wan akhirnya memilih mundur, sementara Sun Lei mengamati dari kejauhan dengan senyum puas. Setelah kembali ke rumah, Jiang Mu berpamitan dan naik ke atas. Ia sempat berhenti, menoleh ke belakang. Sun Lei menangkap perubahan itu, ia tahu genggaman tangan Jin Zhao meninggalkan kesan mendalam di hati Jiang Mu. Ia menggoda Jin Zhao, menyebutnya sebagai karma atas masa lalu karena terlalu sering menolak perasaan orang lain. Di sisi lain, Wan Jing meluapkan amarahnya dengan memukul karung tinju hingga tangannya terluka. Hijeng membiarkannya melampiaskan emosi sebelum merawat lukanya. Namun Wan Qing dengan dingin menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan perasaannya, lalu pergi meninggalkan Hijeng dalam frustrasi. Sementara itu, Jin Zhao tetap fokus melatih tubuhnya. Hijeng mendatanginya dan menuntut agar ia menjauh dari Wan Jing jika tidak memiliki perasaan yang sama. Tuduhan dan emosi yang terpendam akhirnya meledak menjadi perkelahian sengit. Pertarungan itu berakhir ketika Jin Zhao dengan tegas menyatakan satu hal: kini ada seseorang dalam hidupnya yang harus ia lindungi, apapun risikonya.